Di masa pandemi seperti saat ini, kesehatan merupakan prioritas utama bagi setiap orang. Bahkan tak jarang kita mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan isolasi mandiri jika positif terpapar virus. Namun ketika sembuh, tak sedikit orang yang punya cara unik mengumumkan kesembuhannya itu. Hal itu juga dilakukan artis cantik Aurel Hermansyah. Pasca positif terpapar virus bersama ibunda dan 2 orang adiknya, Aurel pun langsung memilih mengisolasikan diri dengan banyak beristirahat dan menjaga staminanya. Dan setelah 14 hari mengisolasikan diri, Aurel akhirnya dinyatakan sembuh. Usai 2 kali melakukan tes swab dan hasilnya dinyatakan negatif. Menariknya, Aurel mengumumkan kesembuhannya itu melalui sosial medianya. Bahkan di salah satu vlognya, Aurel terlihat memeluk Anang Hermansyah serta Arsy usai dirinya dinyatakan sembuh. Dan seperti apa komentar Atta Halilintar mengenai kesembuhan Aurel? Alhamdulillah katanya CT-nya udah tinggi. Bisa jalan ya. Alhamdulillah CT-nya udah tinggi, menuju kesembuhan ya. Doain ya. Tadi aku dengar baru Arsy yang negatif. Yang lain aku belum dapat kabar. Udah seger sih ya. Sebelumnya kan kalau di foto video tuh lemes. Kemarin tuh udah segar, udah menunjukkan ini ya kabar baik lah. Udah seneng, udah bisa ketawa, udah bisa. Terakhir saya telepon Azriel cuman menanyakan CT-nya udah berapa. Alhamdulillah udah di normal, udah di 30. Jadi ya saya juga tanya Aurel gimana, CT-nya udah normal, ya udah itu aja, cuma mengirimkan doa sama obat gitu. Kabar kesembuhan Aurel Hermansyah tentunya menjadi kebahagiaan yang begitu besar untuk Atta Halilintar. Pasalnya selama Aurel sakit, sang kekasihlah yang mengurus semua kelengkapan persiapan pernikahan mereka. Selain itu, dengan kesembuhan Aurel, maka rencana pernikahan yang digadang-gadang akan digelar di tanggal cantik, yaitu 21 Maret 2021 atau 210321, sepertinya akan segera terlaksana. Semangat menuju halal pun ditunjukkan Aurel dan Atta dengan mulai ngebut mengecek langsung tempat pernikahan mereka. Jika tidak ada halangan, Aurel dan Atta akan menikah sebelum bulan Ramadan tiba. Dan untuk mewujudkan impian bahagia tersebut, benarkah Anang Ashanty secara khusus mendapuk Gus Miftah sebagai penghulu yang akan menikahkan Aurel dan juga Atta nanti? Lantas seperti apa juga komentar Krisdayanti mengenai rencana pernikahan Aurel dan Atta? Ya Maret ini kan bisa jadi bulan yang berbahagia untuk saya pribadi, itu juga maksudnya insya Allah ditambahkan 1 umur di bulan Maret ini. Ya kan, terus alhamdulillah di bulan Maret ini tanggal 20 juga insya Allah menginjak 10 tahun pernikahan saya. Jadi banyak sekali catatan-catatan sejarah di bulan Maret ini. Jadi Maret itu selalu membahagiakan dan mudah-mudahan juga buat semua orang ya. Dan kalau untuk pernikahan putri saya seperti yang sudah disampaikan, saya tidak, insya Allah tidak mempermasalahkan lah ya, artinya dia sudah baik untuk memberitahu saya dengan cara apapun ya saya terima. Ya saya juga tahu kondisinya, anak saya sakit di tengah keluarga yang sedang dalam persiapan. Nah itu kan kita harus apresiasi upayanya. Makanya saya cuma bisa titip pesan, sembuh dulu, nggak usah pikirin yang lain. Kalau nanti evaluasi dari itu harus menunda ataupun yang terjadi nanti bagaimana, ya kita hormati apapun yang sudah menjadi keputusan keluarganya Mas Anang. Dan itu aja saja. Saya bukan tidak dilibatkan atau tidak mau ikut campur ya, tapi apapun yang nanti insya Allah anak-anak saya beritahukan kepada saya, insya Allah saya terima gitu. Dengan senang hati, masa orang tua suruh bantu ngurus, nggak mau, insya Allah lah gitu. Insya Allah. Ya kalau saya sebagai anggota juga saya pasti nggak rekomen itu gitu ya, karena kan memang ya sangat tidak mungkin untuk menjaga protokol kesehatan di zona yang begitu luas gitu, nggak mungkin. Jadi tepatnya bukan saksi ya, tapi saya diminta untuk menjadi penghulu. Jadi Mas Anang mewakilkan saya untuk menikahkan Aurel ke Atta Halilintar. Kenapa demikian?
karena kebetulan Mas Anang dan Asanti ini ikut ngaji saya sudah 7 tahun. Artinya kalau ada teman-teman bertanya, teman-teman artis yang generasi pertama saya ngaji di pondok itu ya Mas Anang dan Asanti, selain Mbak Desi dan Aura Kasih. Jadi karena kedekatan kita sudah begitu lama dan selama ini persoalan-persoalan keluarga dia juga sering bertanya kepada saya, maka Mas Anang minta kepada saya mewakili dia untuk menikahkan si Aurel. Sampai hari ini masih ada di sekitar tanggal 21 Maret. Kalau toh kemudian nantinya ada penundaan, itu disebabkan bukan karena apa, melainkan karena faktor kesehatan saja. Kita juga masih melihat perkembangan keluarga. Kalau sampai hari ini insya Allah si Aurelnya sudah sembuh. Tapi toh demikian kan kita juga berkaitan dengan saksi. Karena nanti kita akan mengundang saksi itu insya Allah orang-orang yang luar biasa. Makanya nanti juga secara psikologis kita menjaga supaya mereka mau datang, ya sembuhnya biar lama dulu lah gitu. Jadi supaya kemudian yang datang ke pernikahan juga tidak was-was. Enggak, sebenarnya kan saya udah menyarankan mereka menikah sudah dari tahun yang lalu. Jadi tahun yang lalu saya sempat YouTubean di channel Asik itu di bulan Ramadan saya sudah menyarankan untuk segera menikah. Jangan sampai kemudian ini menjadi fitnah. Karena pada prinsipnya saya bilang sama si Atta, kalau kamu suka dengan Aurel, pilih satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Dan Atta pengen menghalalkan. Kalau kemudian alasannya kenapa ini sebelum Ramadan, karena saya pengen mereka Ramadan sudah halal itu. Dan itu ternyata diinginkan oleh si Atta. Jangan sampai kemudian Ramadan justru menambah dosa, gara-gara status mereka yang belum jelas. Saya tidak berbicara weton, cuman memang kita lihat beberapa pertimbangan. Selain pertimbangan sebelum Ramadan, kemudian pertimbangan yang kedua memang kan tanggalnya cantik gitu loh. 21/03/21. Tapi sekali lagi, apakah nanti akad nikahnya tanggal 21 atau tidak, atau mundur, dan kalau mundur barangkali nggak jauh dari itu hanya semata-mata faktor COVID ini saja. Faktor COVID ini saja. Yang jelas saya kasih info ini, tanggal 19 Maret saya memberikan nasihat pranikah pengajian kepada keluarga Anang. Masalah tempatnya nanti di mana, karena kita juga baru survei. Kemudian kok kemana ada di GBK Gus, itu untuk apa ya? Itu baru sekedar survei itu, sekedar survei. Kok tadi si Atta ke Istiqlal ya sekedar survei, artinya masih mencari tempat terbaik. Saya bilang sama mereka, dimanapun yang penting kalian nyaman. Rukun nikah itu kan cuman wali, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, akad, ya kan, kemudian mas kawin, kan sih kan. Lah kalau itu terpenuhi itu sah. Lah pertanyaan dengan wali itu kan berlaku untuk cewek. Jadi kalau saya menikah tanpa wali, tanpa orang tua itu sah, karena laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri. Lah yang harus mendapatkan wali itu adalah calon mempelai wanita. Katakanlah seandainya bapaknya Mas Atta nggak datang, itu tidak mengurangi keabsahan pernikahan mereka. Oh, di Malaysia juga sakit juga tuh, lagi sakit, dia lagi berobat juga, jadi nggak bisa juga tuh. Waduh, ngerasa banget. Aku nggak nyangka sekarang dulu nikahan bisa kayak orang tua tuh ada di sama kita, di negara kita, pasangan kita semua bisa. Ini semuanya kan serba sulit sekarang ya. Jadi memang jangan harap juga pernikahan yang normal seperti bulan-bulan biasanya, jangan harap. Jadi ini memang pernikahan pandemi itu nggak ada yang normal, jadi harus sedikit orang, mungkin sedikit pengunjung juga, semua serba jarak. Tadinya kan nggak ada COVID ya, jadi dari tanggal kita bilang itu 1 bulan 2 minggu, insya Allah tanggal yang bagus lah. Kan 2021, ya kalau aku sih tergantung sembuhnya, akunya nggak tahu kan. Itu cuman Tuhan yang bisa menentukan kapan dia sembuh. Besok nih, insya Allah misalnya besok sembuh, mungkin bisa tuh tanggal 21 lewat dikit. Tapi kalau lewatnya lama, dia kan harus ngukur baju, harus nyiapin dan lain-lain. Bisa jadi undur seminggu atau tapi aku belum tahu, belum mau kasih tahu tanggalnya ya, karena nanti takutnya janji-janji kan, ini semua kehendak yang di atas, kita nggak tahu. Meski tanggal 21 Maret 2021 adalah tanggal cantik untuk menikah, namun pihak Atta dan Aurel rupanya masih butuh untuk memastikan lagi. Selain Aurel yang harus tetap menjaga stamina tubuhnya agar tidak jatuh sakit lagi, kehadiran keluarga Atta Halilintar pun sampai saat ini masih menyisakan tanya.
Pasalnya, sampai saat ini kedua orang tua Atta masih berada di Malaysia. Sementara itu, Krisdayanti, ibu kandung Aurel, kabarnya mengikuti keputusan Anang dan Ashanti terkait perihal siapa yang akan mendampingi Aurel di pelaminan nanti. Saya nggak, itu semua dikembalikan aja ke Mas Anang ya. Mas Anang kan yang lebih banyak tahu lah gitu, untuk urusan ini sama anak-anak. Nanti pokoknya apapun saya hanya minta Gusti Allah untuk bisa disertakan dalam apapun yang sedang anak saya upayakan ini. Tapi tetap saya hormati juga suami saya kan sedang juga tertahan lockdown di Timor kan. Kita tahu di Timor Leste juga dilihat nanti bagaimana. Ya pokoknya apapun yang sudah diatur Gusti Allah, anginnya nanti mau bergerak kemana, semesta mau mengatur apa, udah saya ikutin. Nggak usah diminta supportnya, pokoknya nggak pakai syarat lagi lah, udah doa ke mereka. Insya Allah, masa saya nggak merestui, mereka yang bisa jalani, mereka yang tahu, mereka yang memilih, mereka yang akan menghadapi. Jadi restu itu. Udah dewasa. Ya udah dewasa ya. Ya artinya saya dulu nikahnya juga seumuran Aurel. Ya. Pasti tantangannya lebih besar karena kan mereka udah hidup di era tantangan zaman yang berbeda lagi dengan kita orang tuanya. Jadi ya belajar, perlu keterampilan banyak ya. Berkomunikasi sama suami, berkomunikasi sama internal domestik, berkomunikasi sama mertua itu keterampilan yang luar biasa. Orang belum tebak-tebakan pribadi. Ya kan memang juga udah sedih pisah dari mereka usia udah 10 tahun pisah. Ya sekarang menikah pasti jenjangnya lebih besar, lebih tinggi, challenge-nya lebih besar ya, mereka harus siap hadapi itu. Kita orang tua cuma bisa doain dah itu. Jadi salah satu faktor memang ibu dan ayahnya Atta ini kan di Malaysia. Lah sampai hari ini memang kemungkinan datang itu masih 50-50. Artinya 50-50 ya, dengan kondisi seperti ini kita belum bisa memastikan. Tapi memang Atta sendiri masih berusaha untuk bisa mendatangkan bapak dan ibunya. Tapi kalau toh kemudian tidak datang, itu bukan karena nggak ridho atau nggak rela. Tapi yang jelas karena faktor keamanan, persoalan kesehatan saja. Bukan karena masalah setuju nggak setuju.